Coba lihat, itu ada tuh. Ada yang buat di website itu hitung mundur kepunahan ras Jepang. Kenapa punah? Gara-gara mereka nggak mau punya anak dan mereka terus menerus bunuh diri. Paham ya? Jadi gini ngitungnya Ibu sekalian, coba lihat ya. Apa yang ditakutkan sama Eropa sekarang ketika orang-orang nggak mau nikah dan nggak mau punya anak? Coba lihat. Ibu-ibu di dalam dunia demografi, dalam dunia kependudukan ada namanya fertility rate. Namanya apa? Fertility rate. Dari situ nanti ibu akan tahu kenapa program KB itu 2. Nanti saya akan kasih tahu. Jadi ada namanya apa? Fertility rate. Ada namanya tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan tuh gampangnya apa? Anak satu keluarga berapa? Itu tingkat kesuburan. Nih, saya ajak ngitung cara orang bodoh, tapi supaya ibu-ibu ngerti. Lihat ya. Ada 2 pasang keluarga, bapak, ibu. Jelas sampai di sini? Oke, berarti ada berapa generasi pertama? 4 orang. Masing-masing generasi punya anak 2. Masing-masing generasi punya anak 2. Berarti fertility rate-nya berapa? 2. Berarti satu keluarga ini punya anak 2, satu keluarga ini punya anak 2. Generasi pertama tadi orang tua mereka berapa jumlahnya? 4. Anak mereka berapa jumlahnya? 4. Berarti kalau 4 sama kurang atau nambah? Sama. Maka orang-orang demografi, orang-orang kependudukan mengatakan kalau fertility rate-nya 2, maka peradabannya stagnan. Apa? Stagnan alias mandek, nggak jalan sama sekali, nggak berkembang sama sekali. Ada orang bilang, ya Ustadz, tapi kan kalau terlalu banyak kan itu kan masalah kependudukan. Siapa bilang? Itu kan yang bilang kan bukan kita. Orang-orang itu sebenarnya pengen supaya orang-orang muslim ini orangnya dikit, mereka yang banyak supaya mereka bisa menjajah negeri-negeri muslim. Kenapa? Karena salah satu peradaban itu ditopang oleh yang namanya jumlah manusia. Karena peradaban itu bukan tentang teknologi tapi tentang manusia. Paham sampai di sini? Nanti ibu-ibu akan ngerti kalau saya lanjutin lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang menggenggam nyawa kita. Allah adalah zat yang menguasai hati kita. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbit qalbi. Ya Allah, tetapkan hati saya. Ya Allah, mantapkan hati saya ala dinik, terhadap agamamu. Kenapa? Karena hati itu sering berubah-ubah. Muqallibal qulub. Muqallibal qulub itu artinya yang membolak-balikkan hati. Karena hati itu memang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah terbolak-balik. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan hati kita di dalam keimanan. Karena kalau seandainya apapun yang kita punyai di dunia tapi tidak ada keimanan yang menyertainya, maka itu semua hanya akan jadi fitnah dan kesia-siaan. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling tetap hatinya di jalan Allah, manusia yang kita teladani bagaimana caranya untuk menyembah Allah dengan cara yang paling baik. Dan kita memohon kepada Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah di dalam salah satu sabdanya, bahwasanya Nabi pernah berkata, aku merindukan berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat itu dengan setengah merasa cemburu berkata bahwa bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah itu menyatakan, kalian sahabat-sahabat saya, tapi saya kangen dan rindu dengan saudara-saudara saya. Maka kemudian ditanyakan, siapakah yang kau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya,
tapi mereka semuanya menginginkan untuk ketemu dengan saya nanti. Mereka tidak pernah untuk mengenal saya secara langsung, tapi mereka mau untuk mengikuti apapun yang saya bawa. Itulah adalah saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikuatkan untuk senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di yaumil kiamah kita semua termasuk keluarga-keluarga Rasul diperjumpakan dengan Rasul, dibawa oleh Rasul menuju kepada surganya Allah, yang surga itu diharamkan untuk dibuka sebelum Rasulullah masuk ke dalamnya. Dan mudah-mudahan kita masuk surga itu bersama-sama sebagaimana Allah membersamakan kita pada hari ini. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kita sudah sampai pada part yang kelima ya, untuk menceritakan atau untuk belajar tentang to be a better family. Sebelumnya sebagaimana yang sudah-sudah, saya pengen cerita dulu ibu-ibu sekalian. Suatu hari ada orang yang melamar kerja. Jadi ada banyak orang yang melamar kerja dalam satu riset sederhana. Jadi ada beberapa orang itu dibuka lamaran kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu menjanjikan gaji UMR. Kalau di Jakarta UMR-nya kan sekitar 4,6 juta ya. Kalau di Bogor berapa UMR-nya? Sorry, saya pengangguran soalnya, jadi saya nggak tahu. Berapa UMR-nya kira-kira? 4,2 juta ya. Pokoknya dia ngasih UMR lah. Tergantung nanti kalau interviewnya bagus, maka nanti akan diterima dan dikasih gaji lebih daripada itu. Kalau misalnya tidak terlalu bagus, maka dia akan dikasih dengan UMR. Nah, itu diwawancaralah beberapa orang. Ngapain kamu mau kerja di sini? Karena saya perlu kerjaan, saya pengen berkarya, saya pengen untuk mempersembahkan yang terbaik dan seterusnya. Maka dikasih tahu sama yang mewawancarai, boleh kami akan terima dengan gaji UMR. Ada yang dapat 2 kali gaji UMR. Jadi ada yang dapat 4,6, ada yang dapat 10, ada yang dapat 12, ada yang dapat 15. Dan pada mereka semuanya dikasih tahu kerjaannya apa. Lalu kemudian dibilanglah sama interview, kami akan gaji Anda, tapi kami perlu pekerja yang bekerja 24 jam dalam sehari. 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam 1 pekan. Jadi seharian nggak pulang-pulang, kerja terus 24 jam dan 7 hari dalam 1 pekan tidak ada libur sama sekali. Nggak ada libur sama sekali, nggak ada cuti tahunan. Nggak boleh izin sakit, harus terus masuk, meskipun sakit tetap harus masuk. Nggak ada cuti sakit, nggak ada tunjangan hari raya. Dan komitmennya ke perusahaan ini harus sampai mati. Lalu kemudian ketika dikatakan itu banyak orang-orang di interview marah-marah. Ini asli kejadian, marah. Perusahaan macam apa ini? Nggak ada hak asasi manusia, nggak bener. Walaupun Anda bayar saya 1 miliar per bulan, ini nggak manusiawi. Emang kamu pikir saya nggak punya kehidupan apa? Emang kamu pikir di rumah saya nggak ada kerjaan apa? Ini adalah absurd. Ini adalah perusahaan yang aneh. Ini stres, gila dan segala macamnya. Lalu kemudian diomongin sama yang interview. Lalu dia bilang gini, kalian sadar nggak ibu kalian tuh seperti itu? Paham maksudnya? Seorang ibu itu kerjaannya 24 jam 7 hari dalam sepekan. Dia tidak boleh izin sakit. Meskipun sakit dia tetap harus bisa ngurus rumah, harus bisa ngurus suami dan harus ngurus anak-anaknya. Dia tidak ada cuti tahunan. Dia nggak ada uang tunjangan hari raya. Dia mengerjakan segala sesuatunya tanpa dibayar sedikit pun. Bahkan kalau yang tadi UMR, kalau ini nggak dibayar sedikit pun. Padahal kalau kita lihat gaji UMR di Jakarta itu pembantu saja, kalau UMR itu 4,6 juta. Itu kerjanya cuma 8 jam sehari maksimal. Ibu-ibu kerja 24 jam sehari. Anak mau bangun jam berapa aja ibu nggak bisa bilang, maaf ini bukan jam kerja saya.
Ini jam istirahat saya. Nggak ada. Kalau begitu minimal ibu-ibu tuh digaji sebulan 4,6 kali 3 sebenarnya. Tapi ibu-ibu tuh nggak digaji. Materi apa yang pengen saya berikan ibu-ibu sekalian? Andaikan tidak ada harapan, tidak ada visi masa depan, tidak ada pandangan terhadap masa depan, maka nggak ada satupun ibu-ibu yang mau ngurus anaknya. Betul nggak? Maka itu yang terjadi di Jepang pada hari ini. Itu yang terjadi di Korea pada hari ini. Itu yang terjadi di negara-negara Eropa Timur pada hari ini. Itu yang terjadi di Amerika pada hari ini. Apa yang mereka stres? Mereka stres karena bahkan keluarga-keluarga itu sudah mau untuk berhenti punya anak. Mereka nggak mau punya anak sama sekali. Kenapa? Karena anak sama dengan beban. Paham ibu-ibu sekalian? Jadi gini, saya udah pernah cerita dan saya akan ceritakan sekali lagi untuk biar ibu-ibu tuh sadar kenapa kita tuh beruntung menjadi orang-orang muslim, gitu ya. Di Jepang Ustadz saya pernah jalan-jalan ketemu troli. Namanya troli pasti isinya adalah bayi dong. Wah, ini kayaknya menarik nih, di Jepang ada troli. Biasanya kan orang-orang Jepang malas nikah, apalagi punya anak. Setelah kemudian usaha saya ngeliat, ternyata isi trolinya apa? Isi trolinya anjing, mohon maaf. Jadi orang di sana itu lebih masuk akal pelihara anjing daripada pelihara anak, kira-kira gitu. Nah, saya secara pribadi pengen buktiin, benar nggak sih orang-orang Jepang itu malas nikah dan malas punya anak, dan kenapa? Maka saya pas datang ke Jepang, saya nanya sama orang Indonesia yang sudah ke Jepang-Jepangan. Umurnya sudah lanjut usia, umurnya sudah 50-an tahun, lalu kemudian dia tinggal bersama istrinya tapi belum punya anak. Lalu saya tanya, Mas, kenapa orang-orang Jepang itu nggak mau punya anak dan kenapa Mas tidak mau punya anak? Saya langsung disodorin lembar perhitungan. Paham ibu-ibu sekalian? Coba Ustadz, ini adalah hitung-hitungan kami kalau kami punya anak. Dia bilang, lihat ini gaji kami Ustadz, ini pemasukan kami yang bulanannya segitu-gitu aja. Yang bulannya sudah pasti segitu-gitu aja. Ini tunjangan kami, ini tahunan kami dan segala macamnya, ini pendapatan kami. Sedangkan ini pengeluaran kami. Bayar sewa rumah berapa, bayar cicilan mobil berapa, makanannya berapa, perginya berapa, lalu kemudian segala macamnya berapa. Kalau dia punya kendaraan, maintenance kendaraannya berapa dan segala macam. Semua itu disampaikan sangat detail sekali. Kemudian dia nanya pada saya, Ustadz, masuk akal nggak kalau saya punya anak? Paham nggak sih? Masuk akal nggak kalau saya punya anak? Saya jawab, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Secara logika, kalau kita cuma mikir tentang beban, kita cuma mikir bahwa anak itu adalah sebuah hal yang harus dikasih makan, dikasih biaya, sekolahnya nanti gimana, nanti kuliahnya seperti apa, keperluan lainnya gimana, sekolah pun nanti pergi camping, apalagi study tour dan segala macam, itu pasti kita nggak bakal mau punya anak. Kenapa? Nggak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Makanya orang Barat bilang orang-orang Muslim itu semuanya nggak terdidik. Kenapa nggak terdidik? Nggak sekolah mereka, nggak belajar akuntansi mereka. Mereka itu nggak pernah belajar matematik. Kenapa? Karena mau-maunya mereka punya anak lebih daripada 3 per keluarga rata-rata. Itu anaknya orang Muslim rata-rata di dunia keluarganya lebih daripada 3. Mereka bilang makanya orang-orang Muslimah itu semuanya terjajah gara-gara laki-lakinya memanfaatkan mereka untuk jadi pabrik anak. Paham? Ini adalah penjajahan terhadap wanita. Mereka bilang, maka kamilah contoh perempuan-perempuan yang dibebaskan.
perempuan-perempuan yang sudah pintar, intelek, maka kami nggak mau punya anak. Paham Bapak Ibu sekalian? Akhirnya sekarang apa yang terjadi pada peradaban mereka? Peradaban mereka, orang-orangnya sekarang mikir, pemerintahnya sekarang mikir gimana caranya agar mereka mau punya anak. Karena tanpa anak, peradaban pasti akan hancur. Paham sampai di sini? Tapi kalau orang itu nggak mikir masa depan, ngapain mereka mau punya anak? Paham ya? Maka Jepang itu begitu, sudahlah banyak yang bunuh diri, lalu nggak punya anak pula. Maka kalau ibu-ibu iseng ketik di Google, coba aja ketik hitung mundur terhadap kepunahan. Coba lihat, itu ada tuh. Ada yang buat di website itu hitung mundur kepunahan ras Jepang. Kenapa punah? Gara-gara mereka nggak mau punya anak dan mereka terus menerus bunuh diri. Paham ya? Jadi gini ngitungnya Bapak Ibu sekalian, coba lihat ya. Apa yang ditakutkan sama Eropa sekarang ketika orang-orang nggak mau nikah dan nggak mau punya anak? Coba lihat. Ibu-ibu di dalam dunia demografi, dalam dunia kependudukan ada namanya fertility rate. Namanya apa? Fertility rate. Dari situ nanti ibu akan tahu kenapa program KB itu 2. Nanti saya akan kasih tahu. Jadi ada namanya apa? Fertility rate. Ada namanya tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan tuh gampangnya apa? Anak satu keluarga berapa? Itu tingkat kesuburan. Nih, saya ajak ngitung cara orang bodoh, tapi supaya ibu-ibu ngerti. Lihat ya. Ada 2 pasang keluarga, bapak, ibu. Jelas sampai di sini? Oke, berarti ada berapa generasi pertama? 4 orang. Masing-masing generasi punya anak 2. Masing-masing generasi punya anak 2. Berarti fertility rate-nya berapa? 2. Berarti satu keluarga ini punya anak 2, satu keluarga ini punya anak 2. Generasi pertama tadi orang tua mereka berapa jumlahnya? 4. Anak mereka berapa jumlahnya? 4. Berarti kalau 4 sama kurang atau nambah? Sama. Maka orang-orang demografi, orang-orang kependudukan mengatakan kalau fertility rate-nya 2, maka peradabannya stagnan. Apa? Stagnan alias mandek. Gak jalan sama sekali, gak berkembang sama sekali. Ada orang bilang, ya Ustadz, tapi kan kalau terlalu banyak kan itu kan masalah kependudukan. Siapa bilang? Itu kan yang bilang kan bukan kita. Orang-orang itu sebenarnya pengen supaya orang-orang muslim ini orangnya dikit, mereka yang banyak supaya mereka bisa menjajah negeri-negeri muslim. Kenapa? Karena salah satu peradaban itu ditopang oleh yang namanya jumlah manusia. Karena peradaban itu bukan tentang teknologi tapi tentang manusia. Paham sampai di sini? Nanti ibu-ibu akan ngerti kalau saya lanjutin lagi. Oke. Berarti kalau anaknya 2 namanya apa? Stagnan, mandek. Lihat ya. Kalau anaknya satu keluarga ini anaknya 3, yang satu keluarga anaknya 3, berarti generasi bapak-bapak mereka berapa? 4. Bapak ibu. Anaknya berapa? 6. Namanya peradabannya berkembang atau ekspansi, atau peradabannya bisa diperkenalkan ke tempat yang lain. Ini adalah pengaruh kuantitas, karena kuantitas itu adalah syarat pertama dari kualitas. Bingung nih, ini coba nanti saya akan balik lagi ke kependudukan. Ada suatu hari ada seorang orang tua yang bilang pada saya, Ustadz, saya itu memang tidak punya banyak waktu untuk anak-anak. Tapi kan Ustadz, yang penting kan quality time, bukan kuantitinya. Yang penting kan waktu kita berkualitas, bukan kuantitasnya, jumlah waktunya, bukan, tapi kualitasnya. Benar atau salah? Nggak benar juga nggak salah. Kualitas penting, tapi Anda harus tahu bahwa kualitas yang paling pertama adalah kuantitas. Contoh, Anda sebulan itu beli sayur minimal 1 hari 30.000, dikasih sama suami 1 bulan cuma 300.000, kira-kira cukup atau tidak? Mau sekualitas apa aja ibu-ibu tetap aja kurang, paham ya? Jadi kuantitas itu syarat pertama daripada kualitas.
Kalau kuantitasnya sudah nggak sampai, apalagi kualitas. Paham sampai di sini? Oke, berarti kalau masing-masing keluarga punya anak lebih daripada 2, peradabannya berkembang. Paham sampai di sini ya? Coba lihat, gimana kalau setiap keluarga anaknya 1? Berarti generasi pertama ada berapa? 4. Generasi kedua ada berapa? Bertambah, tetap atau berkurang? Berkurang. Itu yang terjadi pada Jepang. Tahu fertility rate-nya Jepang berapa? 1,6 sampai 1,7. Korea berapa? 1,7. Di bawah 2. Artinya peradabannya terus-menerus hancur. Mereka hitung mundur kapan peradaban ini usai, selesai. Paham ya? Mereka buat insentif. Siapa mau punya anak lebih daripada 1, kami kasih tunjangan dari pemerintah. Siapa yang mau nikah, kami kasih tunjangan sama pemerintah. Beruntungnya orang Muslim di Indonesia, gitu kan, nggak punya duit aja mau nikah dia, nggak punya duit aja tetap beranak dia, gitu kan ya. Ini orang-orang kita nggak ada masalah, mereka masalahnya itu menyusutnya peradaban. Sudahlah satu keluarga punya anak 1, yang satunya bilang kita child free aja, nggak usah punya anak karena nggak logis punya anak. Satunya homo, paham ibu sekalian? Artinya bermasalah besar ini. Orang-orang kehilangan daripada tadi, kehilangan namanya peradabannya. Paham sampai di sini ya? Sedangkan orang-orang muslim rata-rata 3,4 di dunia. Sehingga mereka nuduh kita tuh tidak intelek, kita itu tidak mikir. Padahal yang kita pengen cerita Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak punya harapan, maka dia pasti tidak akan mau punya anak. Maka harapan ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama sekaligus di dalam kehidupan. Oke, saya review dikit. Kemarin kita bahas apa? Sejarah. Kita bahas referensi. Kemarin kita bahas tentang kisah-kisah. Kita bahas tentang masa lalu. Masa lalu itu untuk apa? Masa lalu itu nggak ada gunanya sama sekali kita bahas. Jadi semua pertemuan kemarin itu nggak ada gunanya kita bahas kalau kita nggak punya masa depan. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Sesungguhnya manusia itu kenapa dia harus memperhatikan masa lalu, harus memperhatikan sejarah, harus memperhatikan kisah-kisah, harus memperhatikan referensi, karena mereka perlu itu untuk masa depan. Artinya kalau orang itu tidak yakin dengan masa depan, bisa dikatakan dia pasti mandek dalam kehidupan dia. Kayak orang-orang Amerika yang nggak mau punya anak karena sudah nggak ada harapan lagi. Untuk apa punya anak? Pertanyaannya begitu. Kalau ditanya sama ibu-ibu, untuk apa punya anak? Ibu-ibu bisa jawab, saya ini yakin besok ada akhirat. Saya ini yakin saya besok pasti mati. Karena saya yakin saya besok pasti mati, maka saya maunya ketika punya anak saya ada yang doain. Ketika punya anak nanti ada yang ngirimin pahala kepada saya. Minimal pas saya mati ada yang nungguin atau nyolatin saya. Kan itu kan ya. Kenapa? Karena kita rela untuk menderita demi masa depan. Itu penting banget. Itu penting banget. Itu yang membuat orang muslim jadi orang muslim. Keyakinan mereka tentang masa depan. Maka Allah senantiasa mengatakan, iman itu adalah keyakinan dengan masa depan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percaya dengan iman, lalu kemudian dengan percaya dengan kehidupan di masa depan, tentang yaumil kiamah. Kalau kita nggak percaya dengan yaumil kiamat, kalau kita nggak percaya ada surga dan neraka, kalau kita nggak percaya besok Allah akan hisap kita nggak bakal mau untuk taat pada Allah. Betul atau betul? Sekarang pertanyaan sederhana, kenapa ibu-ibu mau capek-capek, lapar-lapar di bulan Ramadan nahan makanan, padahal makanan tuh halal di depan mata? Kenapa kira-kira? Allah bakal ganti yang lebih bagus. Yang aku serahkan cuma makan, itu pun gak selama-lamanya.
Jam 6 nanti maghrib aku bisa makan. Tapi ketika aku mau nahan sekarang, Allah kasih besok lebih besar, lebih bagus, lebih banyak. Kan gitu kan ya? Kenapa seorang laki-laki nggak mau zina? Padahal zina tuh gampang banget loh. Banyak yang sudah jualan, apalagi zaman sekarang. Gitu kan ya? Bahkan orang-orang yang kayak kita kemarin cerita, anak-anak SMP aja sekarang tuh pergaulannya luar biasa. Mereka bukan hanya dibohongin sekarang, mereka mau zaman sekarang. Zina tuh gampang banget. Tapi kenapa seorang muslim tidak mau berzina? Dia bilang, karena aku bakal diganti dengan Allah yang lebih baik. Kan gitu kan ya? Maka keyakinan tentang masa depan ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau orang gak yakin dengan masa depan, dia tidak akan mau berusaha. Dia tidak akan mau istiqomah, dia tidak bakal mau berkorban. Maka kunci di dalam keluarga, ketika kita pengen keluarga kita tuh sukses, kita benar-benar harus menanamkan anak kita untuk yakin dengan masa depan. Semakin panjang masa depan yang dia yakini, semakin jelas masa depan yang dia yakini, dia jadi anak yang kuat. Tapi kalau dia tidak yakin dengan masa depan dia tidak paham dengan masa depan dia jadi orang yang bingung di dalam kehidupan dia. Maka kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang, banyak yang bingung ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka nggak tahu mau jalan kemana. Contoh, nih aku kasih contoh ya, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ada dua orang, satu ditanya, kamu mau kemana nak? Dia jawab, saya pengen pergi ke Bandung. Oke? Yang satu lagi ditanya, kamu mau kemana nak? Saya pengen pergi ke Turki, ke Istanbul. Oke, berarti satunya pengen ke Bandung, satunya pengen ke Istanbul. Kapan mau perginya nak? Yang ke Bandung pengen pergi bulan depan, yang ke Istanbul pengen pergi juga bulan depan. Pertanyaannya, siapa yang lebih banyak siap-siap? Yang ke Bandung atau yang ke Turki? Kenapa yang ke Turki lebih banyak persiapan? Karena jalannya lebih jauh. Orang yang jalannya lebih jauh, persiapannya pasti lebih matang, lebih banyak, dan lebih panjang. Dan dia akan lebih semangat untuk di dalam hidupnya karena tujuannya mau pergi ke Turki. Paham sampai di sini? Contoh lain, ada dua orang anak di satu kelas. Ketika ditanya, "Dek, kamu nanti cita-citanya mau apa?" Jadi juara kelas. Anak pertama. Satu lagi ditanya, "Kamu cita-citanya apa?" Jadi juara se-Indonesia. Kira-kira yang mana akan lebih banyak belajar? Se-Indonesia. Dan orang yang cita-citanya lebih tinggi, visinya lebih panjang, masa depan yang dia yakini lebih bagus, dia akan lebih mudah untuk diajak maju daripada orang yang gak punya cita-cita. Kado ada orang yang pengen cita-citanya, saya pengen jadi juara se-Indonesia. Maka ketika dia dibilangin, kamu pengen jadi juara se-Indonesia? Iya guru. Kalau gitu coba lihat tuh, itu temanmu yang pengen jadi juara kelas aja, dia belajarnya 2 jam sehari loh. Kamu pengen jadi juara se-Indonesia, berarti kamu harus belajar lebih daripada 2 jam sehari. Bisa dipahami ibu sekalian? Kenapa orang-orang muslim itu orangnya hebat-hebat? Karena mereka bukan cuma mikirin dunia, yang mereka pikirin tuh panjang sampai akhirat. Kalau orang yang mikirin dunia aja semangat, harusnya seorang muslim itu lebih semangat. Nih, saya mau kasih tahu lagi. Sekarang kita balik. Ceritanya tadi kan, kalau ada orang yang pengennya lebih tinggi, pasti usahanya lebih tinggi. Kalau orang yang usahanya lebih tinggi, pasti prestasinya lebih tinggi. Paham sampai di sini? Saya ulangi lagi. Anak yang pengen juara se-Indonesia akan lebih banyak berusaha daripada anak yang pengen juara hanya sekelas. Kalau dia usahanya lebih banyak, secara logika yang lebih berprestasi adalah anak yang pengen juara se-Indonesia daripada anak yang hanya pengen juara sekelas. Paham sampai di sini? Sekarang kita balik. Berarti kalau ada orang yang prestasinya biasa-biasa aja, berarti usahanya juga biasa-biasa aja.
Kalau dia usahanya biasa-biasa aja, berarti cita-citanya pendek atau panjang? Paham sampai di sini? Ah, sekarang saya mau nanya pada ibu-ibu nih, tapi nggak usah dijawab, jawabnya dalam hati saja. Menurut ibu-ibu sekalian, kita ini termasuk orang yang prestasinya biasa aja atau tinggi? Nggak usah jawab. Sekarang tahu jawabannya kan, kenapa kan ya? Kenapa anak-anak kita tuh biasa-biasa aja? Karena kita nggak pernah ngasih mereka cita-cita tinggi. Kita nggak pernah ngasih mereka sebuah pandangan ke depan. Nak, kamu tuh harus jadi ini loh, nak. Nak, saya tuh pengen kita tuh jadi begini loh, nak. Nak, kamu tuh lihat nih. Nah, itu yang hilang di antara orang-orang Muslim. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, lihat hadisnya, umat-umat di awal-awal, umat-umat di awal-awal dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah karena dua hal, kata Rasulullah. Dua hal. Satu, mereka memiliki impian panjang tentang akhirat mereka, visi mereka, itu yang pertama. Yang kedua, zuhudnya mereka akan dunia. Dua. Satu apa? Visi mereka, masa depan yang mereka yakini. Yang kedua, zuhudnya mereka dengan dunia. Itu dua. Sedangkan orang-orang di zaman kita hancur gara-gara apa? Nggak punya visi panjang. Yang dipikirin cuma diri sendiri, yang dipikirin cuma dunia tok, yang dipikirin bahkan cuma hidup hari ini aja. Makanya mereka jadi orang-orang yang biasa aja dan mereka tidak zuhud dengan dunia. Itu orang-orang pada zaman sekarang. Orang zaman dulu ditolong dengan apa? Satu, visi. Dua, zuhud. Visinya panjang, yang dipikirin bukan cuma dunia, ibu. Yang dipikirin bukan cuma diri sendiri. Karena yang dipikirin bukan diri sendiri doang, yang dipikirin bukan dunia aja, maka dia bekerja lebih keras. Setiap pagi dia mikir, gimana caranya agar agama Allah ini lebih bagus, gimana agar akhirat saya ini dapatnya bagus. Maka dia berusaha nggak kenal lelah. Seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat suatu hari, ibu-ibu tahu rumahnya Rasul kayak apa? Dengan Aisyah. Kamarnya Rasul dengan Aisyah itu tidak bisa dipakai untuk dua orang selonjoran bareng. Paham ya? Tidak bisa dipakai dua orang selonjoran bareng. Jadi kalau Rasulullah lagi sholat, itu Aisyah pasti kena. Suatu waktu Aisyah tuh terbangun di malam hari, ngelihat Rasulullah lagi sholat tahajud, sampai kakinya bengkak-bengkak. Pernah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Yang ada kakinya rematik, Ustaz. Iya, Rasul sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Pas Aisyah terbangun kaget ngelihat Rasul kakinya bengkak gara-gara sholat. Maka kemudian Aisyah bilang, ya Rasulullah, bukankah kamu tuh sudah dijanjikan surga ya Rasulullah? Bukankah kamu ini sudah dijanjikan oleh Allah, sudah pasti masuk surga? Kenapa harus sholatnya sampai kayak gini? Maka Rasul katakan, justru karena aku sudah dijanjikan oleh Allah surga, apakah tidak pantas aku bersyukur kepada Allah? Artinya akhiratnya itu yang dipikirin panjang. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal, orang pintar, jenius, ahli fikih, ahli agama, semuanya paham. Jadi kalau lihat Ustadz Adi Hidayat dibandingkan Ahmad bin Hambal itu lebih tinggi Ahmad bin Hambal jauh. Tapi ketika dia ditanyakan, Imam Ahmad, kenapa kamu ini seolah-olah nggak pernah istirahat dalam hidup kamu ini? Seolah-olah kamu tuh harus terus menerus, padahal amalmu udah banyak. Dia bilang, nanti saya bisa beristirahat panjang nanti kalau sudah masuk kubur. Paham maksudnya? Sekarang itu waktunya beramal, bukan waktunya istirahat. Karena pikirannya panjang. Kalau ada orang pengen pergi cuma ke Bandung, ibu-ibu sekalian, dia cukup merasa ya sudahlah, sudah punya duit sejuta, sangunya udah cukup. Tapi kalau orang pengen pergi ke Turki, sejuta cukup sangu? Enggak. Maka orang yang kehidupannya lebih panjang akan berusaha lebih keras harusnya daripada orang-orang yang mikirnya pendek. Harusnya orang muslim dibandingkan orang yang bukan muslim mikirnya lebih panjang mana? Muslim. Harusnya. Tapi kenyataannya sekarang yang lebih banyak panjang mikirnya dan panjang amalnya orang muslim atau bukan?
Bukan. Nih saya kasih tahu. Tahu komik ibu-ibu sekalian? Tahu komik? Tahu ya. Tahu komik yang paling terkenal sekarang? Enggak tahu ya. Saya kasih tahu. Komik terkenal paling terkenal sekarang di anak-anak muda namanya One Piece. Pernah tahu ya One Piece ya? Anak-anak muda tahu. One Piece itu mulai semenjak saya masih SMP. Jadi semenjak saya masih SMP sudah ada One Piece itu. Sampai sekarang, 2000-an lah ya. Pokoknya udah 20-an tahun dia. Komik itu udah dia buat 20-an tahun. Sekarang sudah sampai seri ke 1000 berapa gitu pokoknya. 1070 berapa. Namanya komik apa? One Piece. Yang bikin namanya Eiichiro Oda. Panggilannya Oda Sensei. Nah, dia itu kira-kira muslim atau bukan? Bukan. Kerjaannya ngapain? Bikin komik. Komik itu nggak bisa dimakan. Saya tahu One Piece dari pas masih ya minimal ya pas masih kuliah saya udah tahu One Piece. Belum sekolah aja saya sudah belum kuliah aja saya udah tahu One Piece ibu-ibu sekalian. Naruto, One Piece itu udah tahu bahkan sebelum kuliah. Dan sampai sekarang menurut ibu-ibu ada nggak petunjuk berkeluarga yang saya bisa dapatkan dari One Piece? Gak ada. Baca One Piece nggak buat saya jadi lebih baik, nggak buat saya jadi lebih pintar, nggak buat saya jadi tahu bagaimana caranya untuk ngurus anak-anak saya atau bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan dengan istri saya. Apalagi buat saya masuk surga. Enggak. Tapi ibu-ibu tahu Oda Sensei tadi garap One Piece seperti apa? Dia setiap hari tidurnya cuma 4 jam. Berapa jam sehari tidur? 4 jam. Cuma ngurusin apa? Komik. Yang kalau nanti dia sudah mati, komik itu nggak akan memberikan apapun pada dia. Dia cuma mikirnya sampai dunia aja selesai. Selesai sampai dunia. Setelah dunia dia nggak pernah pikir apa-apa. Tapi tidurnya berapa jam sehari? 4 jam. Dan dia bilang dalam salah satu wawancaranya, kalau keluarganya pengen ketemu sama dia, bikin jadwal dulu. Karena komitmennya dia pada kerjaannya dia, yang itu cuma urusan dunia. Betul? Sekarang saya mau nanya pada ibu-ibu sekalian, Islam ini urusan dunia atau akhirat sebenarnya? Lihat baik-baik ya, lihat baik-baik. Pulang, buka itu lemari di rumah, buka lemari di rumah, hitung berapa setel baju ibu-ibu sekalian. Berapa setel kira-kira? Berapa setel bu kira-kira? Ada nggak 7 setel? Lebih ya? 20 setel ada nggak? Lebih ya, 30 setel ada. Oh, ibu-ibu pasti lebih kayaknya ya. Kenapa? Untuk pengajian aja ada 5 setel gitu kan. Beda-beda setiap hari ibu itu kan ya. Oke, sekarang saya mau nanya. Itu ibu, yang ibu ada di lemari ibu itu ya, itu adalah persiapan ibu untuk dunia yang cuma 70 tahun. Paham sampai di sini? Persiapan ibu-ibu untuk dunia cuma 70 tahun. Pertanyaannya, seberapa banyak kita siapin pakaian kita nanti setelah kita mati? Seberapa banyak kita sudah siapin pembelanjaan kita setelah kita mati? Padahal mati itu bukan 70 tahun. Menurut beberapa dalil, setelah kita mati kita masuk dulu ke kubur. Betul? Kuburan berapa lama Ustadz? Sampai yaumil kiamah. Sampai nanti ditiup sangkakala hari berbangkit. Berapa lama? Ya paling maksimal 7.000 tahun lah. Minimal berapa? Enggak tahu. Ya kalau misalnya hari ini mati besok kiamat sebentar. Tapi ribuan tahun di bawah situ. Lalu kemudian nanti di padang mahsyar, setelah bangkit suruh pergi ke padang mahsyar. Padang mahsyar berapa lama? Berapa lama padang mahsyar? Kata Rasulullah, padang mahsyar itu al-yaum, satu hari senilai dengan 50.000 tahunnya manusia. Kalau kira-kira 50.000 tahun itu disandingkan dengan yang 70 tahun, kira-kira lebih panjang yang mana ibu? 50.000. Dan hidup kita 70 tahun ini serasa sangat singkat banget. Kenapa kita baru pikir? Kayaknya kemarin tuh baru hidup ya, sudah mati. Ini lama banget ini, kapan selesainya? Padahal persiapan kita harusnya lebih panjang di situ daripada persiapan yang di sini. Paham ya? Kayak orang pergi ke Bandung persiapannya 1 juta cukup, pergi ke Turki nggak cukup 1 juta. Maka kita itu kadang-kadang lucu.
Orang-orang muslim itu mikirnya sampai akhirat. Tapi kok bisa orang-orang yang bukan muslim mereka berusaha lebih kuat daripada kita, mereka berusaha lebih bagus daripada kita. Elon Musk misalnya, yang kaya raya itu, Bill Gates yang kaya raya itu. Pertanyaannya, dia yakin akhirat atau enggak? Pernah baca Quran? Enggak tahu. Tapi yang jelas dia enggak yakin akhirat. Dia nggak tahu tentang hari berbangkit, dia nggak paham tentang surga dan neraka dan apa kenikmatan di dalamnya. Kok bisa dia lebih termotivasi di dalam hidup daripada kita? Bisa dipahami Ibu sekalian. Jadi muslim ketika kita yakin dengan hari berbangkit itu membawa kita pada satu kondisi seharusnya lebih banyak berusaha di dunia. Itu kunci ibu-ibu sekalian. Kenapa kita belajar tentang sejarah? Kenapa kita belajar tentang kisah di masa lalu? Karena kita punya tugas di masa depan. Itu yang senantiasa bikin kita terus menerus bergerak. Itu yang senantiasa bikin kita bilang, belum, saya lelah, iya, tapi belum. Saya sakit, iya, tapi belum. Saya keluar uang banyak, iya, tapi belum. Kenapa? Karena yang kita pikir itu lebih panjang. Saya dipahami ibu sekalian. Nah, ini adalah tentang masa depan kita. Lah kalau kita yakin dengan masa depan, kita akan lebih banyak berusaha. Dan bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu berkata kepada kita semuanya melalui Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Rasul berkata, saya ini adalah orang yang tugasnya cuma dua. Apa tugasnya Rasulullah? Basyirah wan nadhir. Memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang dan juga basyir dan juga sebuah kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Tentang masa depan. Tentang orang-orang muslim itu pasti nanti akan masuk surga selama dia mengakui Allah dan Rasulnya. Tentang balasan-balasan terbaik yang akan diberikan pada orang-orang muslim. Tentang bagaimana di dunia akan mereka dikuasakan kembali. Tentang mereka di dunia mereka akan menjadi pemimpin umat-umat yang lain. Tentang di dunia mereka menjadi umat yang terbaik. Itu yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Sekarang pertanyaan saya, kalau teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian dijanjiin sama orang jelas sama yang nggak jelas, lebih semangat mana? Jelas atau nggak jelas? Contoh, saya bilang, ibu-ibu ke rumah saya ya, kapan Ustadz? Ya bisa jadi besok, bisa jadi pekan depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan, atau 2 tahun lagi. Jam berapa Ustadz kalau gitu kalau jadi Ustadz? Ya bisa jadi jam 4 sore, bisa jadi jam 8 malam, bisa jadi jam 2 pagi, atau jam 4 pagi. Itu yang pertama. Dengan saya bilang yang kedua, ibu datang ke rumah saya nanti pekan depan hari Rabu jam 4. Mana yang lebih semangat kira-kira? Yang kedua dong, karena sudah jelas kapan ketemunya, kan itu kan ya. Pertanyaan saya, ada nggak agama lain yang lebih jelas daripada Islam mengenai hal itu? Nggak ada sama sekali. Kita itu adalah satu-satunya umat yang jelas dikasih tahu, tugas Anda mengislamkan orang-orang di seluruh dunia, memperkenalkan Islam yang keren ini pada orang seluruh dunia. Masa depan Anda tuh begini loh. Masa depan Anda tuh kayak gini loh. Itu Allah sudah ngasih tahu. Pertanyaannya, kenapa kita masih tidak termotivasi? Jawabannya sederhana, karena mungkin kita tidak pernah cukup belajar tentang masalah akidah, sehingga kita tidak termotivasi dengan janji Allah dan Rasulnya. Semua tentang masa depan, dan masa depan ini sangat kuat sekali. Kekuatan yang meyakini masa depan itu kekuatannya jadi manusia super, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nih coba lihat lagi. Suatu waktu seorang perempuan namanya Sumayyah, jihad diwajibkan kepada laki-laki. Tapi syahid pertama laki-laki atau perempuan? Perempuan, namanya Sumayyah. Sumayyah punya anak namanya Ammar. Suaminya namanya Yasir. Yasir punya istri namanya Sumayyah. Anaknya namanya Ammar. Ammar masuk Islam dan dia sangat sayang pada bapak dan ibunya. Saking sayangnya dia kasih tahu, bapak ibu ini ada kabar gembira luar biasa, masya Allah. Ini ada nabi di kalangan kita. Ayo beriman kepada Allah. Ayo beriman kepada Rasulnya Muhammad. Bapak ibunya beriman. Tapi bapak ibunya ini adalah budaknya Umayyah. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya. Ketika Umayyah tahu bahwa saya keluarga ini beriman, dia melakukan segala cara untuk menghancurkan keimanan mereka. Gimana yang terjadi? Bapaknya diikat di pohon kurma.
lalu kemudian disalib di pohon kurma. Tangannya dipaku di situ, lalu badannya diikat, disalib di pohon kurma, mati pelan-pelan dengan cara meneteskan darah. Sebelum Yasir ini meninggal, ibu-ibu sekalian, Sumayyah ini terus-menerus dicambuk oleh Umayyah. Dicambuk terus, ayo bilang Tuhanmu bukan Allah, ayo bilang Tuhanmu yang lama siapa, balik lagi ke agama yang lama, kamu tuh budak, nggak punya kemerdekaan. Dicambuk terus. Sementara Ammar diikat menyaksikan dua orang tuanya disiksa. Itu siksaan yang paling pedih itu. Ngelihat orang yang kita sayangi disiksa tapi kita nggak bisa buat apa-apa selain teriak dan nangis. Itu bisa dibayangkan tekanan mentalnya Ammar itu kayak apa? Melihat orang tua yang dia sayang disiksa di depan mata gara-gara dia ngomong tentang iman. Paham kira-kira maksud saya? Itu Sumayyah ketika dilawan seperti itu, sampai ketika dia kesel banget dia meludahi Umayyah. Ketika dia meludahi Umayyah, maka Umayyah kesal bawa tombak. Ditusuklah Sumayyah ini dari kemaluan sampai tembus pada leher. Penelitian yang ada mengatakan itu termasuk siksaan yang paling sakit. Jadi ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Dalam kondisi kayak gitu, itu Sumayyah kemudian gak karuan sakitnya kayak apa, maka Rasulullah dan Abu Bakar datang. Lalu kemudian berkata, karena mereka berdua gak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya memang gak memungkinkan pada saat itu, orang muslim belum banyak, belum punya kekuatan, Rasul cuma bisa bilang sama Sumayyah, Sobron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa innallaha mau'idukumul jannah, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Rasulullah, bukan orang sembarangan. Kalau yang ngomong Rasul, kejadian atau tidak? Pasti kejadian. Yang ajib adalah Sumayyah ketika mendengarkan kata-kata itu langsung bilang, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini sekarang. Terasa sakit beliau. Wallahu bishawab. Kalau secara logika itu harusnya sakit, tapi Masya Allahnya adalah dia bisa mengalahkan rasa sakitnya dengan masa depan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jelas sekali bagi dia. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya kata-kata Rasul itu pasti benar. Maka saking senangnya dia mendapatkan basyirah, mendapatkan kabar gembira tentang masa depan dia, ini nggak apa-apa ya Rasulullah. Di depan mata saya sudah ada surga ya Rasulullah. Nggak ada apa-apanya disiksa kayak gini ya Rasulullah. Paham kira-kira saya? Orang yang meyakini masa depan itu ngeri Bapak Ibu sekalian. Dia nggak bisa dihentikan, dia nggak bisa dibujuk, dia nggak bisa dibelokkan. Kenapa? Karena masa depan dia sudah tahu. Ada orang dibawain duitnya berapa? 10 miliar doang. Masa depan saya kamu mau beli dengan 10 miliar? Nggak ada yang bisa menghalangi saya daripada surga saya. Dan 10 miliar ini nggak bisa memadamkan api nerakanya Allah. Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau orang sudah yakin masa depan, dia unstoppable. Dia tidak akan bisa digoda. Kalaupun digoda susah ini orang. Ada orang pakai kerudung, datanglah ke perusahaan. Setelah diinterview dia dibilang, saya memerlukan jasa Anda Mbak. Tapi mohon maaf Mbak, karena di kantor kami ini pluralisme Mbak. Mohon maaf ya, kami tidak bisa menanggung simbol-simbol keagamaan. Kalau Anda mau untuk kerja di tempat kami, Anda harus lepas kerudung terlebih dahulu, karena kami tidak bisa itu. Berapa gajinya? Kami sudah menggaji Anda kira-kira ya 30 juta lah per bulan. Dibuka kerudungnya untuk 30 juta. Tapi kalau orang sudah yakin dengan masa depan dia bilang apa tadi? Surganya Allah nggak bisa diganti dengan duit segitu. Nerakanya Allah nggak bisa dipadamkan dengan duit segitu. Kenapa? Karena dia yakin dengan masa depan. Maka orang-orang zaman dulu dididik Rasul dengan apa? Dididik Rasul dengan keyakinan penuh bahwa apapun kata Allah dan kata Rasulnya pasti akan terjadi. Itulah kerennya orang-orang muslim. Ketika Allah dan Rasulnya sudah bilang, mereka bilang ini pasti kejadian. Maka hidup itu sudah gak ada lagi susah. Karena masa depan mereka sudah yakin. Ketika mereka misalnya contoh diuji di dalam keimanan mereka diuji di dalam agama mereka. Apa yang mereka katakan di dalam hati? Ini masih terlalu murah untuk masa depan yang sudah Allah sampaikan kepada saya. Lihat di dalam surat Yasin.
Di dalam surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Dan datanglah dari ujung kota seorang pemuda datang kepada kaumnya. Qala ya qaumi tabi'u mursalin, wahai orang-orangku, ayo kita ikut dengan para nabi. Orang ini dakwah terus menerus sampai semua kesel sama dia. Akhirnya dia diinjak-injak. Setelah diinjak-injak mati, lalu kemudian dia ditunjukkan oleh Allah surganya dia gara-gara dia berdakwah. Apa kata dia ketika dia melihat surganya Allah? Dia berkata begini, wahai Allah, andaikan kaumku itu mengetahui yang aku dapatkan ini, maka semua itu terlalu rendah. Paham maksudnya? Coba bayangin ya, semua orang, semua manusia pas sudah sampai surga nanti, ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran, hilang rasa sedih mereka, hilang rasa takut mereka. Dalam satu hadis dalam satu hadis Rasul menyampaikan, orang masuk surga ada yang penderitanya paling banyak di dunia. Ketika udah dicelupin di surga, dia ditanya, di dunia kamu merasakan apa saja? Dia bilang, saya sudah lupa. Hari pertama, bukan hari pertama, langkah pertama Anda menjejak pada surga nanti, insya Allah Anda nggak akan pernah lagi bisa ngingat kesulitan ada di dunia. Paham maksudnya? Sekuat itu surga. Ketika ada orang sudah masuk surga aja nggak diingat dengan dunia, kalau disuruh balik lagi ke dunia dia mau nggak? Mau nggak kira-kira? Quran hadis cuma nyatet 2 tipe orang yang mau balik lagi ke dunia ketika sudah di surga. 1, para dai yang mencintai umatnya itu mau balik lagi ke dunia, kayak tadi orang-orang yang disampaikan dalam surat Yasin. 2, orang yang berjihad di jalan Allah itu pengen balik lagi ke dunia. Maka orang yang berjihad di jalan Allah ketika ditanya, kalian apa yang kalian minta di depan Allah ini? Kan kalian sudah syahid di dunia. Mereka bilang, boleh enggak ya Allah kami balik lagi ke dunia, lalu kami mati lagi syahid, lalu kemudian kesini lagi, lalu balik lagi ke dunia, mati lagi syahid, lalu balik ke sini lagi. Kenapa? Karena mati syahid itu adalah sebuah kenikmatan, kata mereka. Ini adalah orang yang berjihad. Yang kedua, tadi yang berdakwah di jalan Allah dan mencintai kemudian umatnya. Maka dia bilang, andaikan orang-orang ini tahu, saya pengen balik lagi ke dunia untuk ngasih tahu mereka masa depan yang dijanjikan Allah ketika Anda mau untuk terima Islam. Paham gak kira-kira saya? Itu kalau orang-orang sudah paham masa depan yang sudah dijanjikan Allah, mereka baca Al-Quran, mereka yakin dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, gak mungkin umat ini jadi umat yang lemah. Gak mungkin umat ini jadi umat yang tidak berdaya, karena mereka sudah punya masa depan. Makanya suatu waktu Rasulullah sampaikan pada orang-orang muslim, kalian tahu nggak, nanti di masa depan aku itu, kata Rasulullah, sudah dikasih lihat apapun yang terjadi di ujung timur sampai ujung barat di dunia, dan semua di ujung timur sampai ujung barat yang dikasih lihat kepadaku itu semuanya nanti akan berada di bawah kekuasaan Islam. Itu yang dikasih tahu pada para sahabat. Sekarang ibu-ibu tahu kan kenapa sahabat tuh super kayak gitu? Karena pikiran mereka tuh ke depan, pikiran mereka tuh yakin betul, dan mereka punya bekal yang sangat hebat di belakang mereka, kisah-kisah, referensi dan segala macam. Nah, artinya kalau keluarga kita, balik lagi ke keluarga, kalau keluarga kita punya visi, maka kita tidak akan punya keluarga yang lemah. Tapi kalau keluarga kita nggak punya visi, kenapa nikah? Ya nikah aja. Terus nanti anaknya besok jadi apa? Ya sekenanya aja kayak air mengalir. Enggak. Islam mengajarkan setiap keluarga punya visi, dan visi terbaik adalah visi akhirat, visi yang ditunjukkan oleh Rasul.